Iki langsung mawon kita nggak ada mboten enten pembukaan apa awalan saderenge nderek nepangaken riyin kula Kang Asma Kendang. Asma Kendang. Nggih, Kula Haryono. Haryono. Nggih. Nek Pidalem wonten pundi? Pidalem Wonten Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, tapi asli saking Sanggar. Canggal Akhir mriki ini sing lahiripun ngitung mriki. Oh, nggih. Lahiran mriki niki. Pak Har. Nggih. Kula kok gampang supe biasane gampang supe Pak Har. Niki tak kalih ses nggih. Men santai ndredeg kula niku jane. Pak Har, nah niki turine latar belakang jenengan niku riyin wekdal jaman riyin teng sekitaran tahun 1972 niku sebagai pelaku seni jaran kepang teng Canggal leres zamane Pak Bagio leres. Niki damel napa damel pembelajaran dhateng rincang-rincang sedaya kadang-kadang sedaya pelaku seni wonten Temanggung meskipun babagan jaran kepang. Niku riwayat perjalanan jaran kepang tahun 1972 zamanipun Pak Bagio niku dos pundi? Nalika semanten ngaten nggih. Niku riyen tasih kesenian itu tasih alami itu maksudipun ngaten. Napa tasih dereng dilindungi hukum pemerintahan. Dereng dilindungi hukum pemerintahan. Gitu. Tasih napa nggih tegesipun nggih kegiatan saking desa kemawon ngaten to. Dangu ngaten. Lajeng enten informasi gitu saking kabupaten nggih. Niku kedah ngginakaken cara pelatihan. Menawi cara pelatihan niku saking kabupaten niku saking dinas punapa saking pundi? Saking dinas kebudayaan. Kebudayaan ingkang diasta Bapak Subagio. Oh nggih. Ingkang dados ketua kesenian Kabupaten Temanggung. Oh khususipun zamanipun Pak Bagio. Nggih. Nah menika kan midhara informasi ingkang kula ngertos niku 1972 niku penataan jalan kepang menjadi idakep inspeksi daerah kebudayaan. Katosé mekaten. Nah menika menawi perjalananipun dos pundi? Perjalanan ngaten nggih. Nalika rumiyin niku ngendikanipun Pak Bagio sebagai ketua kesenian sekabupaten gitu. Neng ngendi wae ana kesenian tanpa punya izin surat dari kabupaten gitu sing diwastani kertu biru ingkang pertama. Kertu biru ngenten kantos tahun diwastani idakep. Ning perpanjangane idakep niku nalika semanten dereng dipun jelasaken. Namung ngaten sapa wae kesenian sak kabupaten Temanggung kuwi yen wis duwe kertu idakep iku bisa nglatih ning desa-desa liyane. Lamun to durung duwe ora bisa. Berarti rekalane rumiyin menawi semisal nggih dusun kula badhe nderek sinau gladan jaran kepang ngaten menika kedah pados ingkang pun gadah. Lah nggih. Idakep ngoten biru nggih kertu biru utawi idakep nggih. Menawi kertu biru utawa idakep menika ingkang pun maringi ngeten saking sinten? Saking Dinas Kebudayaan. Saking kabupaten. Menawi nggene maringi niku berdasar napa? Berdasar ngaten. Nggih, latihan rumiyin to, latihan niku setiap setunggal minggu nggih niku nganu nggih dirawuhi saking dinas kabupaten saking kebudayaan. Ngaten. Dangu-dangu setunggal wulan, kalih wulan, 3 wulan gitu. Nggih. Dipun presani utawi dipun teliti nggih. Kok anggenipun beksa, sampun luwes, sampun anu, lah niku dipun pentasaken pentas. Pentas. Sinareng pentas, lajeng disahaken ngesahke sah iki wis pantes
nek kesenian iki wis kena gawe tepa tuladhane lingkungan. Oh. Nah, terus diparingi niku ibarat kartu biru. Kartu biru. Idagep ngoten. Niki bahasane campur mawon kali bahasa Indonesia. Nggih campur mawon monggo. Nggih. Napa mesake sing mboten ngertos bahasa Jawa, rasane kan kathah lari-lari nek kan mboten ngertos bahasa Jawa. Berarti pada zaman Pak Bagio, waktu kepala dinas Pak Bagio itu ketika suatu desa atau daerah yang ingin belajar jalan kepang harus belajar kepada kelompok atau desa yang sudah memiliki kartu biru atau surat idagep. Untuk perkembangan dari gerak idagep sendiri, apakah ada pakem patokan yang disepakati bersama atau gimana? Kalau pada waktu dulu itu ada pakemnya toh. Pada waktu narinya toh. Dulu itu tarian kesenian kuda lumping ya toh. Kuda lumping itu ada yang dikatakan tarian bentuk unit. Bentuk unit yang pertama. Tari bentuk unit. Setelah kalau tidak salah tahun 73 atau 74 toh, kan pernah untuk mewakili provinsi toh, Jawa Tengah, Semarang dipanggil ke Jakarta di pembukaan TMI. Ya, di Taman Mini. Ya toh. Dibawa ke sana, ya toh. Nah, itu pun dibawa ke sana dipilih-pilih. Artinya dipilih-pilih itu dalam satu rombongan toh. Satu organisasi ya toh, itu diseleksi. Main dulu toh, begitu diseleksi. Nah, nanti yang diambil itu apakah 2 atau 3 atau 4 setiap organisasi satu rombongan gitu. Oke, berarti ini untuk penangkapan saya sebelum idagep itu ada yang namanya unit. Untuk unit. Perbedaan sendiri dari unit dan idagep ada pada gerak atau gimana? Nah, itu kalau artinya itu bentuk unit itu kan merupakan geraknya seni tari kuda lumping itu toh. Yang kedua dinamakan bentuk masal. Bentuk tarian masal yang melambangkan seperti rumah itu laba-laba, temanggo laba-laba itu loh. Begitu kan berjurusan 4 jurusan. Ada Wiroyudo, Wiropati, Wiromenggolo. Ada itu tuh. Iya. Berarti untuk pada zaman itu sendiri antara unit dan idagep itu sama atau beda? Sama. Hanya penyebutan saja yang berbeda atau gimana? Untuk bentuk unit itu memang itu awalnya induknya dari unit sehingga menjadikan bentuk massal kan mengambil tarian-tarian. Kalau bentuk unit itu jumlahnya 48 gerakan tarian begitu. Nah, jadi bentuk massal itu hanya diambil poin-poin di mana yang halus, di mana gerakan yang gagah, toh? Hanya begitu saja. Karena pada waktu itu main di Jakarta itu kan dibatasi cuma 1/4 jam. 1/4 jam main di Jakarta di waktu untuk pembukaan. Untuk waktu 1974 ya pembukaan di TMI, apakah Pak Har sendiri ikut? Saya ikut di sana. Untuk di Canggal, Desa Canggal toh. Desa Canggal. Cuman saya, Rianto, Jono, Tuardi. 4 orang yang mewakili. Terus mewakili Desa Canggal ini toh, untuk Desa Canggal toh. Terus Desa Canggal Bulu itu cuma 1 orang, Paran, masih hidup orangnya. Nah, terus Desa Jurang, ya toh, itu Munteng namanya toh dulu toh. Munteng. Haryanto namanya tua toh setelah nikah. Terus Yoso, terus Sukatno. Jadi satu kelurahan, satu kabupaten itu yang terbanyak adalah yang dari Canggal. Satu kabupaten yang terbanyak dari Canggal. Lainnya itu paling-paling satu rombongan cuma 1. Untuk dari Temanggung sendiri ke TMI berapa orang untuk mewakili yang dari Kabupaten Temanggung sendiri? Ke Jakarta itu? Ke Jakarta. Itu jumlahnya berapa ya? Hampir 500 orang karena dibantu tari apa ya namanya Ramayana. Dari Temanggung. Dari Semarang. Dari Semarang.
Oh, berarti ini mewakili Jawa Tengah. Mewakili Jawa Tengah. Ya. Untuk tadi dari segi gerakan ada 48 ya, 48 gerakan. Itu yang dikatakan tarian bentuk unit. Tarian bentuk unit. Itu yang sudah disepakati bersama pada tahun 1972. Untuk dari segi kostum sendiri, untuk waktu dalam bentuk unit itu seperti apa? Pada dulu itu hanya pakai pengikat, ikat, terus rapeknya itu kayak garengan saja. Rumpi ya? Ya rumpi kayak garengan, terus pakai rapek saja hanya rapek saja kayak bawah, ya bawah di belakang begini hanya itu, terus pakai apa kalau dulu yang dikatakan kalung kaci ya, kalung kaci katanya. Yang di leher. Hanya itu ada binggel, pakai begel, hanya itu saja itu yang memakai hanya sebagian Wiroyudo, Pak Bagio sendiri. Pak Bagio ikut terjun ya dia. Pak Bagio waktu ke TMI ya sebagai landangnya. Landang Wiroyudo. Gitu Terus untuk dari segi riasan sendiri, apakah pada waktu itu sudah seperti saat ini atau mungkin lebih simpel lagi? Belum seperti sekarang ini, tidak hanya sederhana saja itu zaman dulu untuk dari rias sendiri apakah ada pakemnya, harus seperti apa gitu atau tidak ada. Tidak ada begitu. Berarti untuk perkembangan jaran kepang sendiri waktu itu 1972 adanya unit atau idakep inspeksi daerah kebudayaan. Terus seperti kalau Pak Har melihat sendiri untuk zaman saat ini kan ada masal yang pakai wig ribo, pakai badong besar itu, apakah waktu itu Pak Har tahu perkembangannya gimana sampai ibaratnya beranak menjadi masal yang pakai wig ribo itu? Apakah Pak Har tahu? Begini, atau dulu sudah ada waktu itu? Belum. Ya alhamdulillah. Artinya generasi ini sudah lebih jauh daripada yang zaman dahulu. Ya. Gitu ya. Lebih modern ya. Gitu. Berarti untuk perkembangan yang kalau lihat sekarang kribo itu perkembangan yang saat ini, kalau untuk dulu belum ada. Belum ada. Apakah Pak Har sendiri tahu perkembangan perpindahan atau munculnya jaran kepang yang pakai wig ribo? Pada waktu dulu belum ada, tapi saya sering lihat di HP itu, di TV media. Karena biar bagaimana saya di Kendari, saya senang juga putar-putar TV. Lihat ya. Temanggung. Oke, kembali ke topik perbincangan awal di mana waktu 1972. Untuk dari Dinas Kebudayaan sendiri waktu tahun 1972, upaya apa yang dilakukan untuk memajukan kesenian di Kabupaten Temanggung, khususnya di kesenian jaran kepang? Kesenian jaran kepang. Karena begini ya, itu kalau dulu kesenian jaran kepang ya namanya kesenian jaran kepang kan terbatas zaman dulu Dalam artinya itu terbatas, tapi karena Pak Bagio sebagai ketua satu kabupaten kepala dinas itu dia membidangi segala kesenian apapun, sampai maulud itu Jawa sampai wulan sunu, soreng, percuritan, waro, sampai apa itu setanan, itu memang ada semua dipelajari begitu. Untuk upaya dari Pak Bagio sendiri waktu zaman jenengan waktu zaman dulu itu mungkin seperti pelatihan atau gimana untuk memajukan kesenian jaran kepang, apakah ada hal seperti itu? Pelatihan setiap 3 hari tetap pelatihan 3 hari pelatihan di kabupaten. Berarti setiap 3 hari pelatihan, itu ada pelatihan di sana kabupaten. Itu bergilir atau bersama-sama? Enggak, dalam satu rombongan diambil, artinya yang bagian kendang satu, pemusik pengrawit ambil. Terus itu bagian demu satu, penari 2. Gitu. Berarti artinya setiap satu grup itu hanya diambil perwakilan untuk latihan bersama di kabupaten. Dan itu dilakukan bersama-sama satu kabupaten ya. Nanti setelah pulang dari kabupaten terus mengajar di rumah rombongan masing-masing. Gitu caranya. Waktu itu untuk
Yang melatih sendiri waktu di kabupaten itu apakah dari Pak Bagio atau didatangkan dari luar daerah? Tidak, Pak Bagio sendiri. Pak Bagio sendiri yang melatih. Iya. Karena Pak Bagio ya memang ya dia satu-satunya kesenian yang hobi di kuda lumping. Ya namanya pimpinan semua dicakup toh, yang wayang kulin, ketoprak, wayang orang semua dia bisa. Bisa, hanya dia hobi di kuda lumping. Kuda lumping. Berarti bisa digarisbawahi untuk waktu itu pada zamannya Pak Bagio 1972 dari kabupaten sendiri ada pelatihan atau penyuluhan dari dari tentang tentang pelatihan kuda lumping sendiri itu di mana setiap kelompok diambil 3 sampai 4 orang untuk pelatihan bersama di sana dan Pak Bagio sendiri yang melatih. Mungkin hal itu untuk saat itu menjadi acuan gerak Jaran Kepang. Setelah adanya pelatihan tersebut kemudian dikembalikan ke desa masing-masing. Bagaimana Pak Bagio waktu itu dalam memilih yang mana yang kartu biru, mana yang enggak? Nah, begini caranya. Toh selama 1 tahun, 2 tahun kan diperiksa, dipantau terus. Dari dinas kabupaten dipantau. Bukan menyuruh wakil atau bawahan, bukan. Pak Bagio sendiri datang. Pak Bagio sendiri datang. Ini sudah layak dipentaskan atau belum. Kalau belum tidak dikasih kartu baru. Atau tidak dikasih akses untuk melatih. Liani. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, nanti kalau memang dilihat caranya pegang musik sudah oke, caranya menari sudah oke, baru kemudian diberikan kartu biru. Untuk Pak Bagio sendiri dalam istilah mbejeni itu dari kelompok yang datang ke kabupaten atau Pak Bagio yang turun ke desa-desa? Turun ke desa. Pak Bagio yang turun ke desa-desa. Ya. Gitu. Nah, nanti kan begini, selama berapa tahun itu kan dilatih terus. Berapa desa ini dikunjungi terus ada jadwal untuk tanggal hari apa, tanggal berapa, desa Gembiang hari apa, tanggal apa, begitu nanti setelah begitu diperiksa masing-masing mana kan yang artinya yang bisa artinya bisa mewakili atau bisa untuk melatih grup yang lainnya, mewakili kabupaten. Pada waktu itu Pak Bagio sangat intensif dalam masalah perkembangan Jaran Kepang. Oke, untuk dari teman-teman pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan. Tanggapan Bahar tentang Jaran Kepang yang masih berkolaborasi dengan Leak. Artinya bercampur gitu ya, yang maksudnya mungkin sudah pernah nonton? Ya sudah ya. Itu memang sudah dianjurkan ya, dikatakan seni budaya membudaya ya, karena biar bagaimana Bali, Jawa satu negara Indonesia artinya kalau zaman dulu belum bisa, artinya mau gabung karena masih sulit perjalanan. Kalau zaman sekarang sudah mudah mau berhubungan, itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Sedangkan itu saja saya sendiri artinya mendirikan, kalau bahasa Jawa itu ngurip-urip, nguri-uri kesenian budaya jangan sampai punah. Pernah saya belajar di Sumatera Selatan, jadi juga gamelan saya beli dari sini. Maksudnya Bahar ke Sumatera ya, di sana saya dirikan kesenian kuda lumping, kuda Jaran Kepang, Jaran Kepang Temanggungan. Nah, itu jadi juga. Setelah begitu sampai sekarang di Sulawesi Tenggara. Juga saya mendirikan juga di sana. Alhamdulillah di sana ya campur.
ada Temanggungan. Kalau saya Temanggungan toh. Ya. Ada dari Banyuwangi. Ada juga dari Banyuwangi. Ada dari Ponorogo, juga dari Bali. Sedangkan rombongan saya itu komplit toh. Ada Jawanya, ada Tolakinya. Tolaki. Iya, Tolaki asli penduduk yang di sana toh. Oh, penduduk sana. Ya, toh. Ada yang dari Bugis, ada juga yang dari Bali. Ada juga yang dari Sunda. Campur. Jadi kalau begitu nari, nanti saya ajari ini kalau menari Temanggungan caranya begini toh. Kalau mau menari Bali ya ada pelatihnya Bali toh, orang tuanya saya panggil. Jadi bersatu di situ. Tambah semangat, tambah rame. Bahar juga menjadi aktivis jaran Kepang di Kendari. Di Kendari di Sulawesi. Oke, berarti untuk yang ono jalan Kepang nang Kendari barangke yo Bahar barangke termasuk menunggawi. Kendari. Lanjut. Oke, untuk nama-nama gerakan mungkin yang dulu Bahar pelajari atau urutan gerakan yang dulu Bahar pelajari dari Pak Bagio sendiri itu seperti apa? Itu artinya yang pertama itu kan dikatakan sembahan. Ya, sembah sujud. Ya, sembah sujud, sembahan. Habis sembahan terus tumpang tali itu pertama. Tumpang tali. Tumpang tali. Nah, setelah begitu ngebiok. Ya, ngebiok yang gini-gini. Ya, gini-gini. Nah, setelah begitu terus apa itu namanya yang begini-begini itu kok lupa saya. Padahal itu ada artinya catatannya atau memang dikasih itu dulu tuh. Ya. Nah, itu yang dinamakan sembahan itu kalau tidak salah ada 7 kali. 7 kali ya, sembahan. Sampai artinya berdiri toh, maju joget, mundur tarik toh. Nah. Untuk mungkin yang Bahar masih ingat atau yang masih nangkep mungkin bisa dijelaskan secara runtut atau secara lebih detail supaya menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar piye to gerakan idakep mbiyen nggih, gimana to gerakan jaran Kepang sing patrape mbiyen atau dulu yang sudah disepakati bersama pada zamannya Pak Bagio. Mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail lagi kepada teman-teman semuanya seperti itu. Yang pertama begini toh, kan sudah saya katakan tadi sembahan ya. Ada sembahan ya, sudah sembahan. Yang pertama itu kan variasi pedukan ya, yang ketemu toh, berputar toh, variasi pedukan, terus bokongan, terus pincangan toh, terus lampah jonggo, lampah satrio, terus minak jinggan, terus bokongan toh. Begitu. Gerakan-gerakan itu untuk pada saat ini atau kali ini masih digunakan sebagian dari kelompok jaran Kepang. Mungkin kalau untuk kita bedah satu persatu gerakan mungkin nggak cukup untuk malam ini karena ada 48 gerakan. Mungkin kita bisa sambung. Intinya untuk malam ini kita kesempatan ketemu Bahar, kita bahas bab inti saja. Lanjut untuk Bahar ini sedikit melenceng dari pembahasan jaran Kepang. Ada yang tanya sejarah warok di Temanggung. Untuk pada zaman Bahar sendiri di Temanggung apakah sudah ada warok? Sudah ada. Berarti pada itu waktu itu tahun sekitar 1970-an. Ya. Berarti memang sejak zaman dulu warok itu sudah masuk ke Temanggung. Sudah masuk. Sejak zaman dulu sudah ada kesenian. Hanya zaman dulu itu kan begini, artinya rombongan seni itu kan pemudanya masih kurang zaman dulu. Ya toh, ya bisa dikatakan seperti sekarang toh, kuda lumping kok baru tidur istirahat. Sekarang warok. Ya toh, nanti ada soreng, ada lain sebagainya, kan begitu saja. Ini kan khususnya di Kabupaten Temanggung sendiri kan sedang sedikit kontroversial masalah warok ini. Apakah dari dulu itu warok, maksudnya waktu 1970-an itu sudah masuk atau masuk sekitar tahun 90-an gitu. Berarti pada tahun 70-an sudah ada. Bahar dan juga pernah nonton. Pernah diajari sama Pak Bagio.
Pernah diajari juga Pak Bagio? Iya, diajari. Gerakan warokan itu? Iya, warokan. Apakah ada gerakan yang disepakati bersama waktu itu, gerakan warok? Itu hanya untuk hiburan sementara. Kalau waktu istirahat main kuda lumping terus diajari sedikit-sedikit sedangkan dulu itu apa ya namanya ya? Ulan sunu saja Iya. Ulan sunu saja diajari juga. Iya. Hanya Pak Bagio itu dulu fokus di kesenian Jaran Kepang. Oh, ya berarti juga dulu Pak Bagio sempat istilahnya marai warokan, ajari warok. Warokan, soreng, ada juga. Ya, berarti sedikit informasi untuk teman semuanya, berdasarkan penuturan Bahar sendiri untuk kesenian warok di Temanggung, khususnya di Kabupaten Temanggung itu pada 1970 sudah ada. Berarti dari dulu itu memang sudah ada di Temanggung. Tinggal sekarang kan untuk saat ini kan kita sedang menelusuri sejarah gimana awalnya warok masuk ke Temanggung. Sejak zaman dulu. Iya. Oke, mungkin kita lanjut next pertanyaan lagi. Generasi Pak Bagio apakah masih ada untuk sampai saat ini? Mungkin anak atau yang di kabupaten atau yang di desa per desa? Semuanya, untuk dari anak dulu, generasi Pak Bagio yang dari keluarga, dari anak keturunan gitu, apakah masih ada? Dari Pak Bagio? Iya. Ini kalau datang datang belum lama ini saya dapat bel juga dapat telepon. Ini keponakan saya yang di Bulu, anaknya Tipah itu dia kenal sama putranya Pak Bagio. Oh iya. Saya bel-belan di sini, di rumah sini. Ya, sama putranya Pak Bagio. Dia dulu pernah ikut tarian lengger di sini. Ikut tarian lengger. Lengger ya kuda lumping juga. Oke. Kayak gitu. Karena dia masih di luar, dia di luar, ya berkecimpung juga di bagian seni tari. Ya. Nah, dia bilang kalau tidak ada halangan tanggal setengah ini mau ke Canggal. Mau ke sini? Ya mau ketemu sama saya. Ini gitu. Kesempatan lumayan ini nanti. Saya kan tanya Nun sewu, jenengan asemane Dani. Wah senes, ya senes. Kulo niku putrane Pak Bagio. Nek Dani niku teng Yujo. Mungkin untuk lebih lanjut pertanyaan yang generasi Pak Bagio apakah masih ada ini, kita kalau teman-teman setuju nanti kita mungkin bisa ngobrol seperti ini sama putranya Pak Bagio langsung. Ya, kalau teman-teman setuju. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan lagi. Harapan dari Mbah Har sendiri tentang kesenian jaran Kepang di Temanggung, untuk khususnya di Kabupaten Temanggung ini seperti apa? Ya, kalau saya nilai di TV TV aja di TV karena di sini saya sudah katakan baru 1 bulan. Iya. Ya 1 bulan. Itu lihat warokan hanya di Canggal Bulu. Iya. Kemarin hanya di situ. Itu ya alhamdulillah sudah lebih jauh daripada zaman yang dulu. Ya. Caranya menari, caranya rias, juga secara berpakaian. Nah, gitu. Ya. Kalau dulu itu yang dikatakan warokan itu tidak pakai baju, pokoknya ya pakai celana hitam. Ya pakai iket, itu saja terus pakai kolor itu memang sejak dulu. Pakai kolor itu memang. Kolor panjang itu memang yang dikatakan warok itu kan adu kolor, kekuatan. Berarti dalam garis besar kalau warok itu adu kekuatan. Ya. Siapa yang kolornya itu ya isinya itu ya itu yang menang. Kolornya gede itu yang menang. Ya gitu. Gitu zaman dulu warokan. Iya. Oke, mungkin untuk dari teman-teman siapa lagi luar, kalau yang kurang jelas kan bisa nanti kalau saya bisa menjelaskan saya jelaskan. Kalau saya tidak bisa menjelaskan ya nanti suatu saat saya berpikir dulu saya ingat-ingat. Gitu. Ini dari Mas Yeni,
ada pertanyaan sesuai yang Mbah Har tahu dan Mbah Har ketahui. Ada berapa ragam gerak tari Jaran Kepang Temanggung yang ori? Yang ori. Kalau yang ori itu zaman dulu cuma 2 macam itu saja. 2 macam? Ya, artinya bentuk unit dengan bentuk massal. Untuk bentuknya? Ya, bentuk. Ini untuk ragam gerak? Ragam gerak. Ragam gerakan? Kalau ragam gerakan itu kalau bentuk unit tadi sudah saya katakan tadi kan. Kalau bentuk unit itu kan induknya. Induknya. Yeah. Induknya kan ada pakemnya, ada pakemnya. Maka tadi saya sebutkan jumlah 48 ragam. Jadi bentuk massal itu kan ngambil dari ragam bentuk unit. Oke. Itu mungkin Mas Yani bisa menjawab pertanyaan. Dari yang Mbah Har ketahui ada 48 yang indukannya dari unit. Kalau di sini kan masih ada tuh Warno, itu masih bisa juga. Ya, Warno itu anggota juga, itu Warno itu masih ada juga. Untuk saat ini mungkin juga banyak teman-teman pelaku seni Temanggung yang mungkin saya juga sempat dengar yang masih punya buku yang dari zaman Pak Bagio itu tadi. Masih ada dulu itu. Komplit di situ ada bentuk massalnya, ada bentuk unitnya, itu ada pakemnya pakem itu dulu. Oke, pertanyaan dari Pul Desain. Sejarah Jaran Kepang niku saking zaman napa nggih Jaran Kepang? Jaran Kepang itu sejarahnya memang sejak zaman dahulu. Sudah ada. Ada. Hanya kalau zaman dulu itu kan cuma orang 6 yang main. Ya, terus musiknya itu cukup pakai bende 3, kendang sama angklung zaman dulu. Nah, gitu, ya. Itu sebelum diperbarui ini. Sedikit penambahan untuk Mas Rul Desain. Untuk Jaran Kepang sendiri sempat diskusi sama teman-teman dari sejarah Temanggung dan Temanggung Heritage itu kalau nggak salah ada di Prasasti Mantiasih atau Wanua Tengah itu menyebutkan di situ pada zaman itu sudah ada kesenian. Dari Mas Zeni ini ada pertanyaan lagi, apakah untuk Jaran Kepang Temanggung sendiri ada sinopsisnya? Cerita sejarah Jaran Kepang itu cerita piye to? Nyeritakake apa to? Yang Mbah Har ketahui. Ya. Itu sejarahnya begini, zaman dulu. Diponegoro. Nah, Diponegoro. Itu kan beliau kan numpak kuda. Iya. Ya toh? Sehingga artinya itu dari Jawa Timur nih. Dari nanti saya ingat-ingat dulu. Dari daerah Jawa Timur, ya toh, lari ke Jogja, toh, sampai Magelang, Temanggung, sampai Banyumas. Itu memang dibudayakan kesenian Jaran Kepang kalau zaman dahulu. Adapun disebut kesenian kuda lumping, itu kan pada waktu awal dipegang Pak Bagio ini. Kuda lumping. Kalau zaman dulu kan dikatakan Jaran Kepang. Berarti perubahan nama itu dari zaman Pak Bagio. Ya. Dari Jaran Kepang menjadi kuda lumping. Itu sejarahnya bisa ditanyakan sama orang tua. Itu memang yang sejarahnya Diponegoro. Diponegoro itu sejarahnya kuda lumping. Dari pandangan Mbah Har sendiri atau dari yang Mbah Har ketahui dari sejarahnya berawal dari Pangeran Diponegoro. Sedangkan itu saja kan saya pernah dikasih pelajaran, diberikan pelajaran sama Pak Bagio. Sama Pak Bagio sendiri yang menceritakan sejarah. Ya. Oke, Diponegoro yang dan juga perubahan dari nama Jaran Kepang menjadi kuda lumping. Oke. Zaman dulu kan zaman penjajah-jajahan, beliau kan naik kuda. Beliau juga termasuk pahlawan Diponegoro. Sehingga sekarang kan senikan. Orang Jawa diuri-uri. Oke. Diuri-uri. Jangan sampai
kesenian itu punah. Ya, itu yang harapan kita semuanya tentunya. Jangan punah. Masih ada waktu? Oke, kita lanjut pertanyaan dari Mas Berkah Tani Audio. Awal mula Jaran Kepang di Temanggung. Mungkin tadi belum masuk ke live. Mbak Har sendiri tahu awal mula Jaran Kepang masuk ke Temanggung? Belum ada Jaran Kepang, terus ada Jaran Kepang. Itulah sudah zaman dahulu. Oh, berarti Mbak Har lahir pun sudah ada Jaran ada. Kepang. Ya, sudah ada. Oke, untuk secara itu mungkin nanti kita bisa ambil referensi dari narasumber yang sudah ada, lebih tahu tentang sejarah sebelum Jaran Kepang. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Jaran Kepang itu diambil dari cerita apa ya, peperangan atau gimana ya? Mas Zidan Anul, Zidan Sukanul. Tadi penuturan Bahar sendiri Jaran Kepang yang Bahar ketahui dan itu yang dikasih tahu sama Pak Bagio itu dari kisah Pangeran Diponegoro, peperangan, menggambarkan peperangan Pangeran Diponegoro. Ya. Pertanyaan dari Ken Statue. Grup pertama dari Jaran Kepang Temanggung. Apakah dulu sudah ada grup pertama yang mungkin kondang yang Bahar tahu dari mana yang? Kalau zaman dulu itu masih hanya di antara desa per desa. Oke. Adapun diikat itu kan adapun Pak Bagio, nah itu secara mengikat diatur atau dilindungi hukum di dalam pemerintahan itu mulai Pak Bagio. Oke, baik, berarti saya bisa menggarisbawahi dari pertanyaan Mas dan Statue ini untuk Jaran Kepang sendiri itu dulu masih gebyah uyah atau masih biar gitu, terus dirangkul kemudian istilahnya diopeni kembali sama Pak Bagio dan mulai dari situlah Jaran Kepang bisa berkembang sampai saat ini. Sampai sekarang. Ya. Pertanyaan dari TC. Perbedaan jadilan sama jaranan. Jadilan sama jaranan. Ya. Jadilan itu daerah Jawa Timur. Jadilan. Ya. Jadilan. Kalau jaranan itu daerah Jawa Tengah. Itu perbedaannya. Ya, itu secara segi penyebutan untuk Jawa Tengah area menyebutnya jaranan. Ya sama toh, satu seni, ibarat satu darah gitu. Satu darah ragam, hanya beda sesebutan toh. Ada jaranan sama jadilan. Ya. Atau yang di belakang monggo yang mau bertanya, teman-teman yang ada di belakang. Secara bebas. Perbedaannya maksudnya kan enten unit sebelum idakep kan ada unit niku. Unit niku. Unit niku mau artinya unit turine jenengan kaya induknya. Gitu. Induknya kesenian. Terus berkembang ada tarian massal. Nggih, perbedaane napa niku wau? Apa gitarine enten ditambahkan napa pripun? Itu begini ya. Bentuk unit ada bentuk massal. Itu satu program, satu. Itu artinya untuk ya penonton biar ndak bosen gitulah. Pada waktu main ini sekarang bentuk unit, nanti sore bentuk massal begitu. Kalau bentuk unit itu bisa juga main banyak, rombongan sampai 100 200 zaman dulu bentuk unit juga bisa. Bentuk massal lebih dari itu biar 300 juga bisa gitu. Oke, mungkin kalau yang penangkapan saya bentuk yang dari sisi Mbah sendiri antara perbedaan unit dan massal itu, kalau unit itu yang dilakukan sendiri gitu mungkin. Kalau massal itu yang dilakukan bersama ya. Atau seperti apa? Itu begini, kalau bentuk unit itu tinggal tergantung pemainnya. Rombongan itu banyak atau sedikit. Kalau sedikit bisa 9, bisa 7, Tapi kalau bentuk massal
itu memang harus banyak orang. Oh, dari kata masal sendiri. Masal gitu. Untuk masal tarian masal. Masal zaman dulu sama masal zaman sekarang kan, untuk masal zaman sekarang mungkin bisa dikatakan yang pakai wig yang pakai wig ribut, terus pakai badong, terus yang biasanya agak seram terus pakai jabras yang panjang gitu. Apakah sama atau dulu dengan pakem kostum yang seperti apa? Kalau zaman dulu itu hanya pakai beringos saja, kumis. Kumis, itu pakai kumis saja zaman dulu. Berarti masal dulu sama sekarang beda gitu. Beda, beda. Dari segi. Karena zaman sekarang yang sudah dikatakan apakah campur sari. Ya ta, campur sari. Ya ta, campur sari. Bisa dikatakan nasi gono itu kan campur-campur kan enak. Nah, gitu. Jelas ta? Jelas. Terus dari segi kostum. Ini kan betul rompi nopo pakai selendang campur gitu. Campur ya. Apa dari dulu pakai itu? Memang pakai begitu. Hanya kalau dulu itu yang pakai bingle pakai yang mewah itu hanya Wirayuda, Wiropati, Wiromenggala. Hanya begitu. Nah, perbedaan dari Wiropati, Wirayuda, Wiromenggala niku. Itu artinya kalau Wirayuda itu kan rajanya gitu. Rajanya pemimpin, gitu. Ya landangnya. Terus Wiropati itu kalau zaman kedokteran patih. Oke. Kalau posisi di Jaran Kipang gitu. Itu kan posisi di Jaran Kipang kan di depan, dia yang ngatur posisi prajurit. Oh, berarti dia sebagai komandan peleton. Ya, komandannya gitu ya. Untuk yang satu lagi Wiromenggala. Wiromenggala itu dia yang memimpin prajurit. Gitu. Karena ada prajurit memang berapa barisan gitu. Jadi Wirayuda itu dia yang ngatur di depan, terus Wiropati dia di pinggir mengawal. Dia ada di pinggir. Terus untuk yang Wiromenggala itu yang mengawal itu prajuritnya gitu. Untuk perbedaan Wiropati sama Wiromenggala itu ada tingkatannya. Pangkat tuh begitu. Ya dikatakan presiden, menteri, terus bupati, gubernur, bupati, camat, gitulah. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Leak zaman dulu apa sudah ada di Temanggung? Zaman dulu ada juga leak. Zaman waktu ada. Pak Bagio ada, hanya belum berkembang. Berarti sudah masuk ke Temanggung? Sudah masuk ke Temanggung. Memang sudah ada yang membawa? Sudah ada. Ya, berarti apakah leak sendiri itu sudah dikolaborasikan dengan Jaran Kipang atau masih dia ibaratnya pentas sendiri untuk leak itu? Enggak, memang campur. Memang sudah dicampur? Campur, iya. Sudah ada, zaman dulu ada. Zaman Pak Bagio sendiri sudah ada. Oke. Untuk itu Mas Turonggo Santoso 02 Miderek Bahar sudah ada waktu zaman Pak Bagio dulu. Sudah ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Bahar atas rawuhnya panjenengan menjadi narasumber kami untuk malam ini. Atas informasi atau ilmu yang Anda berikan, semoga kedepannya bisa menjadi referensi untuk teman-teman semuanya. Tadi adalah sudut pandang atau miturut Bahar, penuturan Bahar. Jadi masih banyak untuk sudut pandang seniman atau pelaku seni yang lainnya. Baik, terima kasih banyak Bahar. Monggo menawi badhe ngajengaken aktivitas untuk teman-teman yang mau konten seperti ini lanjut bisa komen setuju, kalau enggak mungkin ini awal dan akhir. Kalau yang mau lanjut mungkin kita ada kesempatan untuk bertemu dengan anaknya Pak Bagio tadi ya. Dan kita akan lanjut perbincangan seperti ini sama anaknya Pak Bagio selaku Kepala Dinas Kebudayaan waktu 1972 atau pencetus Idakep. Itu dulu kan pernah pada waktu itu habis main di Jakarta, itu kan mau
dipanggil ke Pontianak itu dulu. Siapa? Ya rombongan yang dari Temanggung. Oh, mau dipanggil. Suruh main di Pontianak. Hanya maunya yang teman-teman dari Temanggung khususnya tuh minta naik pesawat. Wah, keren. Naik pesawat. Keren. Setelah begitu yang dari Pontianak dia maunya kapal. Enggak numpak jaran mawon saking Temanggung ke Pontianak. Nggih. Nah, setelah bermusyawarah ini Pak Bagio kunjung ke kecamatan. Toh di Candiroto ini yang awal. Kebetulan zaman dulu itu kan dapat hadiah Vespa. Waduh, Pak Bagio. Toh anak bagaimana caranya orang desa tuh namanya wong desa di lapangan Candiroto tuh pokoknya dinaiki orang banyak, dorong ke sana, iya Vespa, dorong ke sana kemari. Nah, memang sudah garis tangannya Pak Bagio mungkin. Tuh. Setelah kundur, nah ini di depan rumah sakit Paraan, beliau tabrakan. Pak Bagio. Iya, tabrak mobil di situ sehingga situ. Sedangkan sedanya dulu saya ikut juga mengiring, main kuda lumping. Diiring kuda lumping dari rumahnya sampai makamnya. Oh, berarti diiring kuda lumping. Pemberangkatan jenazah diiring. Jenazah ya, diiring itu. Kuda lumping. Ya, zaman dulu. Berarti Pak Bagio itu bisa dianggap sebagai bapak jaran. Itulah. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman dari tadi informasi dari Pak Har yang bisa Pak Har sampaikan dan juga dari saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat kalian. Oke, tetap stay kalau kalian setuju nanti bisa bersambung lagi. Iya, bersambung lagi lanjut lagi lain kesempatan. Karena saya masih lama di sini. Oh ya, Mbak Har juga masih apalagi lama di sini. 1 hari 2 hari 2 bulan biar 1 tahun. Iya, oke, kita 1 tahun cukup. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.